selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran secara peminatan. Pada hari ini, kemarin kita nggak ketemu ya nak, karena minggu kemarin itu libur. Makanya untuk hari ini juga merupakan kelanjutan dari materi yang minggu sebelumnya. Bagaimana nih kabarnya anak-anakku? Semoga kalian selalu dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Amin. Nah, kita akan belajar tentang peradaban India kuno. Kalian perhatikan dengan seksama, pelan-pelan aja, nggak usah kemerungsung, nggak usah ngoyo. Jadi kalian perhatikan dengan seksama, pelan-pelan, agar materi juga dapat sampai di kalian. Kalian siapkan juga buku catatan, agar nanti kalau ada materi yang sekiranya penting, kalian bisa langsung catat. Begitu ya, kita sama-sama belajar di sini. Oke, tentang peradaban India kuno. Jadi pada mulanya itu peradaban India kuno terbagi menjadi dua. Yang pertama, peradaban Sungai Sindhu atau yang sering disebut dengan peradaban Sungai Indus. Jadi kalau kalian nanti bertemu dengan soal Sungai Sindhu kok nggak ada ya, berarti masuknya ke Sungai Indus. Jadi kata lain dari Sungai Sindhu itu adalah Sungai Indus, INDUS. Ini nggak ibu tulis ya, nggak apa-apa tapi. Kemudian yang kedua ada peradaban Sungai Lembah Sungai Gangga. Nah, untuk hari ini kita akan bahas dulu tentang peradaban di Sungai Sindhu atau Indus. Di buku paket juga ada sih, di halaman berapa ya? Halaman 173. Nah, itu juga dijelaskan di situ namanya adalah Sungai Indus, tapi nama lainnya adalah Sungai Sindhu. Oke, peradaban Sungai Sindhu. Wilayah India kuno itu terbagi menjadi dua bagian, nak, yaitu India Utara sama India Selatan. Di antara keduanya itu terdapat pegunungan nih. Nama pegunungannya adalah Pegunungan Vindhya. India Utara adalah daerah yang memiliki lahan yang subur, terutama di sepanjang Sungai Sindhu atau Indus, kemudian Gangga, Yamuna, dan Brahmaputra. Sebaliknya, di selatan itu adalah daerah yang kurang subur ya, tidak subur dengan lahan-lahan yang kering dan tandus. Nah, celah antara Himalaya dan Hindukush itu dikenal dengan nama celah Khyber atau Khyber Pass. Celah ini merupakan jalan masuknya bangsa-bangsa pendatang yang berimigrasi dan menetap di India. Dari celah inilah lahir peradaban di India sebagai asimilasi kebudayaan. Asimilasi itu adalah penyatuan dua budaya ya, antara kebudayaan bangsa asing dengan bangsa aslinya, di antara peradaban lembah Sungai Sindhu atau lembah Sungai Indus dan lembah Sungai Gangga. Nah, penduduk asli yang berada di lembah Sungai Sindhu atau Indus adalah bangsa Dravida. Diperkirakan telah mendiami sejak 3000 sebelum Masehi. Bangsa ini meninggalkan sisa-sisa peradaban di Mohenjo-daro dan Harappa. Hasil temuan peninggalan peradaban di India diketahui dengan ditemukannya sisa-sisa kebudayaan di kota Mohenjo-daro di daerah Sindhu atau Indus. Sekarang itu berada di wilayah Pakistan ya. Dan Harappa yang mendiami kawasan Sungai Ravi atau daerah hulu di Sungai Sindhu atau Indus. Peradaban India kuno di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Pencapaian India kuno di bidang ilmu pengetahuan atau ilmu pengetahuan dan teknologi itu sudah dikenal oleh masyarakat yang mendiami lembah Sungai Sindhu atau Indus. Bukti-bukti menunjukkan hal tersebut dengan ditemukannya perkakas pertanian. Jadi yang menguatkan bahwa teknologinya sudah dikenal, itu adalah dengan ditemukannya perkakas pertanian, alat-alat rumah tangga, alat-alat perang, bangunan dan simbol kepercayaan yang terbuat dari tanah liat ataupun logam. Nah, selain itu, di kota Mohenjo-daro dan Harappa sudah terbentuk penataan kota yang baik dan teratur.
penduduk sudah mengenal teknologi bangunan dan gedung yang dibuat dari batu bata untuk tempat tinggal. Setiap rumah terdapat sumur dan saluran-saluran pembuangan limbah kotor dan dialirkan ke selokan besar di bawah jalan raya. Jadi sudah mulai maju ya, sudah mengenal irigasi dan sebagainya. Contoh gambar India kuno dalam bidang teknologi. Nah, dari bentuk peninggalan-peninggalan sejarahnya ya, sudah tertata sangat rapi sekali. Bahkan dia sudah mulai memahat patung-patung. Kemudian bangunan-bangunannya sudah dapat dikatakan itu sudah sangat bagus, baik sekali kayak gitu. Contoh-contoh gambar peradaban India kuno dalam bidang pengetahuan adalah seperti ini. Jadi ada tulisan-tulisan. Kemudian tentang ilmu pengetahuan dan teknologi Mesir kuno. Ilmu pengetahuan teknologi sudah dikenal oleh masyarakat yang mendiami lembah sungai Sindhu atau Indus. Buktinya menunjukkan adalah itu tadi ya, sudah ya. Jadi sudah mengenal teknologi bangunan, gedung itu juga sudah terbuat dari batu bata dan sebagainya. Kepercayaannya nih sekarang. Di masyarakat lembah sungai Sindhu itu memuja kepada banyak dewa atau politeisme. Jadi yang disembah itu nggak hanya satu dewa tapi banyak dewa. Dewa utama yang dipuja adalah dewa berkepala 3, bertanduk besar walaupun masih berupa dugaan. Stempel yang menggambarkan dewa ini banyak dijumpai. Selain itu masyarakat mengenal Dewi Ibu yang dipuja sebagai lambang Dewi kesuburan. Kepercayaan India ada 2 macam, yang pertama yaitu Buddha dan yang kedua adalah Hindu. Kemudian dari sektor perekonomian, masyarakat lembah sungai Sindhu atau Indus itu ditopang dalam bentuk perdagangan dengan negara-negara lain. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan benda-benda kebudayaan lembah sungai Sindhu di Mesopotamia. Pada masa ini telah adanya kontak dagang antara bangsa Dravida dengan bangsa Sumeria. Next, kita ke pemerintahannya. Jadi terjadinya pemerintahan India kuno adalah masuknya bangsa Arya ke wilayah India, mengubah tata kehidupan penduduk asli yang terjadinya percampuran tadi, asimilasi kebudayaan. Sebenarnya bangsa Arya adalah bangsa nomaden, selalu berpindah-pindah. Namun sejak ditemukannya wilayah India melalui celah Khyber tadi, mereka mencoba untuk menetap, ya nyaman lah ya, apa-apa sudah serba ada kayak gitu, tanahnya juga subur sehingga menimbulkan percampuran kebudayaan di antara keduanya. Percampuran keduanya, bangsa tersebut melahirkan bangsa Hindu. Kedatangan mereka menjadi salah satu penyebab runtuhnya peradaban kuno di lembah sungai Sindhu atau Indus. Pemerintah bangsa Arya yang pernah ada di lembah sungai Sindhu diketahui mulai tahun 327 sebelum Masehi dengan berdirinya kerajaan Maurya. Sistem mata pencariannya sepanjang lembah sungai Sindhu adalah lahan subur yang cocok sekali untuk pertanian. Nah, kesuburan ini disebabkan oleh lumpur-lumpur sungai yang dibawa ketika banjir, jadi humusnya kayak gitu. Pemanfaatan lahan dan sungai mendorong untuk mengembangkan teknologi irigasi dengan membuat saluran-saluran, tanggul penahan banjir, dan bendungan untuk menampung. Hasil temuan saluran irigasi inilah yang menunjukkan bahwa pada masa tersebut sudah terbentuk nih peradaban yang maju dengan mata pencariannya adalah pertanian. Ada gandum, padi, kapas, dan teh. Oke, itu tadi tentang kebudayaan peradaban India kuno di daerah Sungai Indus atau Sungai Sindhu. Nanti untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang peradaban di lembah Sungai Gangga. Jadi mungkin itu ya penjelasan Ibu. Kalau kecepatan Ibu mohon maaf. Nah, kalau ada yang masih bingung, nanti kalian bisa tanyakan di grup. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.